Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Imran, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam pembelajaran bahasa Inggris itu ada 4 materi pembelajaran. Yang pertama itu reading, yang kedua writing, 3 speaking, dan listening. Tetapi konsentrasi kita pada pembelajaran kali ini adalah reading. Dan pada kesempatan kali ini materi yang akan saya bawakan adalah derivatif. Sombong amat. Ya. Alasan utama kenapa saya akan membawakan materi ini karena menurut pengalaman pribadi saya ketika mengajar di kelas, ternyata masih banyak teman-teman yang kurang menguasai kosakata, terutama dalam reading. Jadi saya pikir teman-teman harus mengetahui materi derivatif untuk menambah atau mempermudah teman-teman dalam menganalisa kosakata dalam reading. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama yaitu diharapkan teman-teman mampu menganalisa kelas kata dari kosakata yang ada dalam reading. Terus yang kedua, tentunya ini bisa mempermudah teman-teman dalam menguasai atau menambah penguasaan kosakata teman-teman. Ya, sebelum kita melangkah ke materi, teman-teman harus mengetahui dulu apa pengertian dari derivatif itu sendiri. Jadi derivatif adalah perubahan makna kata atau kelas kata karena penambahan afiksis atau imbuhan. Jadi untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Jadi dalam derivatif itu ada 3 elemen penting. Yang pertama adalah root, yang kedua adalah afiksis, dan yang ketiga adalah kelas kata. Jadi ketiga elemen ini tidak pernah lepas dari yang namanya derivatif. Kita bahas satu persatu. Root itu merupakan kata dasar. Sedangkan afiksis itu adalah imbuhan. Kelas kata, ya mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu masalah kelas kata. Kelas kata dalam bahasa Inggris itu ada berbagai macam. Ada noun, ada verb, ada adjektif, adverb, dan sebagainya. Ada noun, verb, adjektif, adverb, dan lain-lain. Ya, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan beberapa contoh. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Oke, saya akan memberikan contoh. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Dari kata compete atau dalam bahasa Indonesia artinya bersaing. Jadi kata compete ini merupakan root atau kata dasar yang belum mendapatkan afiksis. Afiksis dalam bahasa Inggris ada beberapa macam, tapi yang paling sering digunakan dan yang paling sering kita lihat di materi reading adalah prefix dan suffix.
atau awalan dan akhiran. Ya, bagaimana jadinya ketika kata dasar ini mendapatkan awalan atau akhiran? Jadi ketika kata dasar ini mendapatkan awalan atau akhiran, maka secara langsung akan merubah makna dan dapat dan bisa saja merubah kelas kata dari root itu sendiri. Jadi sebagai contoh, compete ketika kita tambahkan suffix atau akhiran ion menjadi competition atau kompetisi. Jadi ini adalah kata dasar dan kelas katanya adalah verb atau kata kerja. Sedangkan competition kelas katanya adalah noun atau kata benda. Jadi kita dari contoh ini kita bisa lihat perubahan kelas kata dari verb ke noun. Ya, kita kasih contoh yang lain. Compete ketika kita memberikan suffix if menjadi kompetitif. Ya, kompetitif kelas katanya berubah lagi jadi adjektif atau dalam bahasa Indonesia artinya bersifat kompetitif. Ya, kita kasih contoh lain. Ketika compete ditambah dengan or menjadi kompetitor. Jadi dalam satu kata dasar bisa memiliki banyak makna tergantung suffix yang kita masukkan di kata dasar tersebut. Contoh lain, ketika compete ditambah dengan if ditambah dengan ly jadi competitively atau dalam bahasa Indonesia artinya dengan cara yang kompetitif. Jadi kelas katanya lagi berubah menjadi adverb atau lebih khususnya adalah adverb of manner atau kata keterangan cara. Jadi inilah teman-teman bagaimana kita melihat perubahan kata dasar bisa merubah makna dan sekaligus bisa merubah kelas kata hanya dengan menambahkan suffix. Oke, saya akan kasih contoh lain. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mengerti. Oke, kita ambil dari kata create atau menciptakan. Jadi kelas kata dari create adalah verb atau kata kerja. Create ketika mendapatkan suffix ion dia menjadi creation. Jadi create ke creation dari verb menjadi noun. Create ketika mendapatkan suffix or dia menjadi kreator atau orang yang bisa berkreasi. Jadi kelas katanya berubah lagi dari verb ke noun. Create ditambah dengan if menjadi kreatif atau bersifat kreatif. Kelas katanya lagi berubah menjadi adjektif atau kata sifat. Ya, kata kreatif mendapatkan suffix ly dia menjadi creative
atau dengan cara yang kreatif. Jadi kelas katanya lagi berubah dari verb ke adverb atau kata keterangan. Oke, mengerti? Oke, saya kasih contoh lagi dari kata protect atau artinya melindungi. Kelas katanya adalah verb atau kata kerja. Sama seperti yang tadi atau sebelum-sebelumnya, ketika protect ini mendapatkan imbuhan seperti ion, or, if, ifly, otomatis berubah kelas katanya dari verb ke noun. Ini noun, protector, noun, protective, adjective, protectively, adverb. Oke? Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembelajaran tadi adalah suffix ion, if, ly itu kita bisa analisa kelas katanya. Jadi sebagian besar kosakata yang berakhiran ion itu merupakan noun atau kata benda. Sedangkan if adalah adjektif atau kata sifat. Ly itu adalah adverb. Tapi teman-teman kalau mau belajar masalah suffix, jangan juga terpaku cuma pada suffix ion, if, ly, or dan sebagainya, karena di luar sana begitu banyak suffix yang bisa teman-teman dapatkan dengan perubahan makna ataupun kelas kata. Jadi selanjutnya yang saya akan bahas adalah prefix, karena dari tadi kita belajar masalah suffix atau akhiran, kita beralih ke awalan. Oke, pada kesempatan kali ini saya mengambil prefix an, im, in, dan des. Kenapa saya ambil? Karena keempat prefix ini mempunyai makna yang sama, yang artinya tidak atau lawan kata dari kata dasarnya. Sebagai contoh, an ketemu dengan happy menjadi unhappy, tidak bahagia. Dari sebelumnya bahagia menjadi tidak bahagia. Yang kedua, impossible. Ya, dari kata possible mungkin, impossible tidak mungkin. Correct atau correct itu artinya benar. Incorrect tidak benar. Agree itu setuju, disagree tidak setuju. Oke, contoh lain. Lock terkunci, unlock tidak terkunci. Imperfect tidak sempurna. Incomplete atau lengkap. Incomplete tidak lengkap. This ketemu dengan like suka, dislike tidak suka. Oke? Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika kita menemukan prefix ini, itu sebagian besar kosakata itu merupakan kebalikan atau dia bermakna tidak. Oke? Mungkin sampai di sini penjelasan saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan memahami. Jadi sebelum saya menutup video ini,
saya akan menyampaikan bahwa derivatif itu gunanya untuk menganalisa, bukan untuk menciptakan. Jadi jangan kira teman-teman bisa menciptakan kata baru hanya dengan menambahkan prefiks atau sufiks. Tidak segampang itu teman-teman. Sombong amat. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada aturan tersendiri untuk kosakatanya. Demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton.